Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dari PDB A81. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukan menjadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemicu utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian, kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas dan minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya berbatas pada sikap membenci dan perbedaan pandang saja. Intoleransi juga bisa muncul dari perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Tidak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu. Dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat beragama, kita pun juga harus menghormati sesama. Kita ke informasi pertama, peraturan terkait dengan pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, Yogyakarta ini akhirnya dicabut. Pencabutan dilakukan Kepala Dukuh setempat karena dinilai melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan terkait pendatang non-muslim dilarang bermukim di Dusun Karet, Desa Pleret, Bantul, Yogyakarta akhirnya dicabut. Aturan tersebut dicabut setelah keluhan Slamet Jumiarto menjadi viral di media sosial. Dalam video ini, Slamet mengaku ditolak tinggal di perdukuhan atau padukuhan karet. Alasannya, Slamet bukan beragama Islam atau non-muslim. Di mana ketua dusun sini, ketua ya, melarang saya, RT-nya juga dusun karet ya, RT 8, Pungkuran Banguntapan Bantul, melarang saya untuk dan keluarga istri saya, anak saya untuk tidak boleh tinggal di sini karena dengan alasan saya seorang non-muslim atau seorang Katolik. Menanggapi permasalahan ini, polisi hingga jajaran Pemkab Bantul pun turun tangan menengahi persoalan tersebut dengan mendatangi keluarga Slamet Jumiarto dan pemerintah desa. Hingga akhirnya, kepala dusun setempat mencabut peraturan yang sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun tersebut karena dinilai telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Sorotan selanjutnya datang dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang menilai masalah siswi non-muslim yang diminta berjilbab oleh sekolah merupakan pelanggaran undang-undang dan mencoreng nilai-nilai Pancasila. Terkait permasalahan adanya siswi non-muslim yang diminta berjilbab di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat, Nadiem meminta pemerintah daerah untuk menindak tegas. Tindakan tegas itu berupa pemberian sanksi pencopotan kepada pihak yang terbukti bersalah. Maka sekolah tidak boleh sama sekali membuat peraturan atau himbauan kepada peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Apalagi jika tidak sesuai dengan agama atau kepercayaan peserta didik. Hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagamaan sehingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang, melainkan juga nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan.
Untuk itu pemerintah tidak akan mentolerir guru dan kepala sekolah yang melakukan pelanggaran dalam bentuk intoleransi tersebut. Halo guys, jadi di Easier than, so much easier, so much easier than. Take me back to those easy summer days when we stopped at nothing, baby. Yeah, we stopped at nothing, baby. They couldn't take us, they couldn't change us, they couldn't catch us if they tried. No, we didn't care at all. We're thriving on kisses and sunshine and mischief. Yeah, we had one of those things. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone? solusinya belum nih. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya intoleransi antar umat beragama tersebut, kita perlu menghargai keberadaan suatu agama yang dianut oleh masyarakat tertentu. Diwujudkan dengan mampu melaksanakan ritual peribadatan dengan baik, dapat merayakan liburan keagamaan dengan aman, mampu menjalankan tradisi berdasarkan agama dengan baik, tidak mengganggu kehidupan pemeluk agama lain. Antar pemeluk agama dapat saling membantu bila perlu, sejauh tidak perlu bertentangan dengan ajaran agamanya masing-masing. Dan dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai dengan hal-hal seperti tidak menjadikan agama sebagai bahan bercandaan dan bersikap terlalu fanatik dengan agama yang dianut. Terima kasih.